Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ria Yohana Sidoruk dengan NIM 190306013. Saya dari kelas PTNA. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan UAS, yaitu mata kuliah produksi ternak unggas yang dibimbing oleh Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Dan kita mulai dari nomor 1. Pertanyaan nomor 1 itu adalah untuk menggambarkan sistem digestoria unggas. Kita mulai dari Cavum oris. Ini merupakan Cavum oris. Cavum oris atau mulut. Fungsinya ini yaitu memudahkan memecah partikel dengan mematuk dan dibasahi kelenjar saliva. Kemudian kita masuk ke paring. Paring merupakan saluran memanjang yang berbentuk seperti pipa. Ini merupakan paring. Dan kemudian kita akan masuk ke dalam esofagus. Esofagus ini berfungsi sebagai menyalurkan makanan. Setelah itu lanjut ke crop. Crop berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara pakan untuk dilunakkan. Kemudian kita masuk ke proventriculus. Ini merupakan proventriculus. Proventriculus ini merupakan proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang berisi zat getah lambung, HCl, pepsin, amilase, lipase, membantu proses pencernaan protein. Kemudian kita lanjut ke gizzard. Nah, di gizzard ini merupakan proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan grid untuk mineral. Kemudian kita masuk ke duodenum. Duodenum ini yaitu untuk memulai proses pemecahan makanan menjadi komponen tubuh yang diinginkan. Nah, di sini terdapat pankreas. Ini merupakan pankreas ya teman-teman. Selanjutnya di samping di sini terdapat yang namanya cor atau hati. Dan di samping hati ada namanya vesica velea. Kita lanjut setelah dari duodenum, lanjut ke ileum. Di ileum, kita lanjut ke jejunum. Di jejunum itu menyelesaikan proses pencernaan makanan. Kemudian lanjut ke ileum. Ileum itu berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan yang telah dicerna. Kemudian kita masuk yang namanya seka. Nah, di seka ini terjadi proses mikrobiologi dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian kita masuk ke rektum.
Di rektum terjadi penyimpanan sementara feses. Selanjutnya yang akhir yaitu kloaka, di mana kloaka ini mempunyai 3 muara saluran. Fungsi dari kloaka ini yaitu tempat keluarnya feses, urin, dan yolk atau telur. Baik, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu tentang menggambarkan urogenital dari ayam jantan maupun betina. Kita akan menggambarkan urogenital dimulai dari ayam jantan. Dimulai dari yang namanya testis. Ini merupakan testis. Pada ayam jantan testisnya ada 2. Selanjutnya, ini namanya ductus deferens. Selanjutnya kita akan membuat yang ini namanya kloaka. Nah, yang ini namanya adalah ureter. Setelah itu kita ke bagian ginjal atau ren. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini merupakan ren. Fungsi dari testis ini adalah menghasilkan hormon androgen, steroid, dan testosteron. Kemudian di ren itu terjadi ekskresi sisa metabolisme dan mengatur homeostatis. Terus kemudian lanjut ke ductus deferens, itu tempat penyimpanan, pemotongan, dan pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Kemudian ke ureter, itu menghubungkan ren dengan kloaka. Kemudian kloaka seperti yang saya telah bilang tadi, terdapat 3 saluran yang berfungsi untuk tempat keluarnya urin, feses, dan yolk bagi betina. Kemudian kita ke ayam betina. Nah, ini dinamakan sebagai ovarium. Ovarium merupakan tempat produksi dan pemasakan sel telur. Kemudian kita masuk ke infundibulum. Infundibulum itu merupakan tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Waktunya. Tadi infundibulum itu sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Kemudian
kita masuk ke magnum. Ini merupakan magnum, yaitu tempat mensekresikan albumen serta terjadi pembentukan kalaza. Kemudian kita ke yang namanya uterus. Uterus itu tempat membentuk kerabang. Setelah itu lanjut ke vagina. Itu tempat menyimpan spermatozoa. Kemudian yang ini dinamakan sebagai oviduct. Oviduct ini menghubungkan ovarium dengan vagina. Yang terakhir itu kloaka. Baik, sekarang kita akan masuk ke soal yang ketiga, yaitu bagaimana proses pembentukan yolk atau telur. Itu dimulai di pembentukan yolk atau telur itu dimulai di ovarium. Di ovarium terjadi yang namanya ovulasi yang menghasilkan ovum. Kemudian itu di infundibulum. Di infundibulum yolk diterima. Di sini waktu yang dibutuhkan itu adalah sekitar 15 menit. Lanjut yang ketiga itu ke simpang magnum. Di simpang magnum terjadi fertilisasi dengan sel sperma. Terjadi fertilisasi dengan sel sperma dan berubah maaf, saya ulangi, terjadi kesalahan di nomor 3 karena saya tidak mengikut sertakan dengan gambar. Sekarang saya akan mengikut sertakan dengan gambar, itu proses terjadinya yolk. Kita langsung saja ke gambarnya. Itu dimulai dari ovarium. Seperti tadi, sewaktu penjelasan urogenital, di sini dimulai dari ovarium. Di ovarium terjadi proses ovulasi yang menghasilkan ovum. Kemudian masuk ke infundibulum. Di infundibulum, yolk diterima. Penerimaan ini berlangsung sekitar 15 menit. Kemudian masuk ke simpang magnum. Kira-kira di sini, ini merupakan simpang magnum. Simpang magnum. Di sini terjadi fertilisasi dengan sel sperma dan berubah jadi blastoderm. Setelah itu, yolk masuk dan dibungkus oleh albumin cair dan kental. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 3 jam. Kemudian masuk ke ismus. Di ismus terjadi pembentukan membran kerabang. Waktu yang dibutuhkan ini sekitar 1-2 jam. Setelah itu terjadi pembentukan kerabang yang mengandung ion Ca, Na, dan K. Proses ini membutuhkan waktu 18-21 jam. Kemudian dia masuk ke vagina. Di vagina diberi pelumas dan antibakteri. Nah, waktu yang dibutuhkan di sini sekitar 15 menit. Kemudian itu masuk ke kloaka, di mana kloaka ini tempat keluarnya telur. Baik, saya akan menjelaskan soal yang keempat, di mana soal yang keempat itu adalah untuk menjelaskan sintesis albumin dan sintesis kerabang. Kita mulai dari sintesis albumin. Sintesis albumin dimulai dari albumin disekresi di saluran magnum. Albumin disekresi di saluran magnum dimulai ketika hormon steroid memberikan perintah untuk mensintetis. Lalu mRNA pada nukleus, hormon akan larut dalam lipid dan hormon akan larut dalam lipid
dan masuk ke dalam nukleus menghasilkan 5S dalam kromosom dan dibentuk mRNA dikeluarkan menuju ribosom. Sel magnum dibantu oleh asam amino membentuk albumen. Lanjut ke sintesis kerabang. Sintesis kerabang itu dimulai dari sintesis kerabang berada di uterus. Sebelum kerabang dibentuk, yok dibungkus oleh albumen. Yok dibungkus dalam albumen. Di dalam plasma darah, Ca2+ HCO3 dibantu oleh CO2 dan H2O masuk ke dalam mukosa sel. Dimetabolisis oleh CO2, dihasilkan H2CO3, lalu hanya dilepas menjadi HCO3-1 dengan bantuan enzim karbon anhidrolase. Maka masuklah ke dalam komponen cairan membentuk kerabang dalam bentuk Ca+ tambah HCO3- menjadi CaCO3. H+ ini dibuang dan kembali ke kelenjar kerabang dan dikembalikan ke plasma darah. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di soal nomor 5 ini saya akan menjelaskan penyakit pada ternak unggas. Yang pertama itu penyakit laringotrachetis. Penyakit laringotrachetis ini disebabkan oleh adanya virus herpes. Tanda-tandanya yaitu gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan di mana ternak akan mengalami batuk disertai dengan keluarnya cairan yang seperti darah. Kemudian itu penurunan bobot badan dikarenakan nafsu makan mulai berkurang. Pencegahan yang dapat kita lakukan yaitu melakukan vaksinasi. Nah, penyakit yang kedua yaitu mycoplasmosis. Mycoplasmosis ini disebabkan adanya infeksi Mycoplasmosis synoviae. Tanda-tandanya itu sulit berjalan, nafsu makan berkurang sehingga berat badan dari ternak ini pun pasti akan menurun, depresi, dan dapat mengakibatkan kematian. Pencegahan yang dapat kita lakukan pada ternak yang mengalami penyakit ini bisa melalui vaksinasi, sanitasi, atau biosecurity. Nah, penyakit yang ketiga yaitu kokdidiosis. Kokdidiosis ini terjadi diakibatkan adanya virus Ehrlichia dan virus isospora. Gejalanya yaitu feses dari ternak ini terdapat bercak darah atau ada darahnya. Kemudian penurunan nafsu makan yang membuat berat badan ternak juga akan semakin menurun. Setelah itu ternak seperti lesu dan sayapnya terkulai lemas. Penanganan yang dapat kita berikan kepada ternak ini yaitu kita dapat memberikan antibiotik yang bersifat koksidiostat. Kemudian kita lanjut ke penyakit yang terakhir yaitu IBH. Ini disebabkan oleh oviadenovirus, di mana gejalanya itu jenggernya berwarna pucat, kulit di wajahnya juga pucat, lemah, penurunan nafsu makan, dan juga penurunan berat badan. Pengendalian yang dapat kita lakukan pada ternak yang mengalami penyakit ini, kita dapat melakukan sanitasi, disinfeksi, dan kita dapat memberikan antibiotik. Baik teman-teman, demikian.
jawaban yang dapat saya berikan untuk UAS produksi ternak potong. Maksud saya produksi ternak unggas. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.